nih bersama kita di podcast OSIM. Obrolan seru inspirasi mahasiswa. Nah, kenalin nama aku Kemala Agustina. Saya Nova Zarifa Syawalina. Nah, kita tuh lagi bersama dengan mahasiswa yang sibuk dengan organisasinya masing-masing loh. Ya nih, dari beberapa mereka itu punya pengalaman organisasi SMA-nya juga. Jadi penasaran nih, mereka tuh lagi pada sibuk apa sih? Apa aja ketika menjadi mahasiswa? Daripada kita nunggu lama-lama, mari kita perkenalkan mereka bertiga. Gimana nih kabarnya? Baik kan? Semoga nggak keteteran ya sama organisasinya masing-masing. Semoga nggak gila sih lebih tepatnya. Oke, sebelumnya boleh kenalin diri kamu terlebih dahulu. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Ahmad Maulana Ramdhani. Bisa dikenal Ahmad atau Dani. Aku di sini lagi berkecimpung di organisasi kampus yaitu Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dan ketika aku SMA, aku pernah menjadi pengurus OSIS, organisasi siswa intrasekolah selama 2 periode. Nah, kebetulan juga saya pernah menjadi bagian forum OSIS Jawa Barat yaitu ketika di wilayah 4-nya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cepri dan Maulana, biasa dipanggil Cepri. Ya, untuk saat ini sih aku juga ikutan organisasi di kampus, tepatnya di BMPSIP ya. Nah, untuk semasa SMA aku juga sama kayak Ahmad gitu. Aku ikutan OSIS selama 2 periode. Alhamdulillah juga diberi amanah untuk menjadi ketua OSIS. Ya, kayak begitu. Halo semuanya, kenalin nama aku Salwa Hanan. Kalian bisa panggil aku Wawa aja. Kalau di kampus mereka berdua kan ikutnya organisasi ya. Kalau aku di kampus tuh ikutnya komunitas, bukan organisasi. Nama komunitasnya itu OnCamp. Oke. Waktu di SMA aku tuh ikutan organisasi OSIS juga. Nah, alhamdulillah juga aku waktu di SMA itu jadi ketua eskul jurnalistik gitu. Nah, kita udah pada kenalan nih sama mereka bertiga. Di sini aku punya pertanyaan yang menarik. Kenapa sih tertarik dengan organisasi gitu? Mungkin mau dijawab sama siapa yang terlebih dahulu? Ya oke, mungkin teman-teman dari aku dulu ya. Kenapa gitu aku bisa tertarik masuk organisasi? Yang pertama ya aku kan mungkin dari SMA juga aku udah ikutan organisasi gitu. Jadi pas masuk ke ranah perkuliahan tuh kalau aku gak ikut tuh asa aneh gitu kan. Biasanya aku juga kan di SMA itu ya organisasi gitu, tiap habis kelas gitu pembelajaran kayak biasa gitu aku langsung ke ruang OSIS kayak gitu, kumpul lah sama anak-anak organisasi kayak gitu. Terus yang kedua itu mungkin ya sama kayak tadi ya, relasi gitu. Relasi itu penting teman-teman. Pentingnya kenapa? Ya untuk saat ini ya kita realistis aja lah. Di dalam dunia pekerjaan saat ini yang dibutuhkan itu yang pertama itu relasi teman-teman. Dengan adanya relasi itu apapun permasalahan yang ada di dalam perusahaan atau itu tuh ya kita gampang lah buat selesainya. Soalnya kan kita juga udah ada chemistry lah gitu sama teman-teman. Yang kedua itu aku juga jadi dapat pembelajaran yang penting teman-teman, seperti halnya aku juga bisa public speaking, bisa ngomong depan orang tanpa gugup kayak gitu, bisa mecahin masalah secara musyawarah kayak gitu teman-teman. Ya mungkin dari aku sekian sih. Nah, mungkin kenapa sih aku ngambil organisasi gitu ketika SMA dan kuliah? Mungkin karena apa ya? Ketika SMA tuh benar-benar real gabut gitu, nggak ada kegiatan lain gitu. Mungkin salah satunya dengan organisasi gitu. Mungkin karena organisasi juga aku bisa ngomong kayak gini gitu. Kayak berani public speaking, bisa manajemen dengan baik gitu. Kalau aku waktu di SMA itu aku ikutan organisasi itu ya karena buat nambahin pengalaman sama kegiatan positif di luar jam pembelajaran aja, daripada diam di rumah aja gitu kan. Jadi aku bisa aktif di OSIS atau di ekskul kayak gitu. Terus kenapa aku tertarik sama organisasi, ekskul atau komunitas yang kayak gitu? Kenapa ya? Karena menurut aku kesempatan itu bagus buat ngimbangin diri di luar akademik gitu loh. Aku bisa belajar banyak hal yang mungkin nggak didapat di kelas, kayak skill kepemimpinan, kerja sama tim, sama komunikasi. Terus selain itu juga
nambah relasi lah gitu, kenalan sama banyak orang. Nah, mungkin kalau bertanya soal gimana cara mecahin permasalahan organisasi ketika kuliah, kalian juga masih semester 2 ya, by the way. Tapi gimana sih cara kalian mecahin permasalahan organisasi ketika SMA? Contohnya seperti kesalahpahaman komunikasi gitu. Mungkin kalau misalnya cara apa tuh kayak kesalahan pahaman komunikasi ya. Mungkin aku kasih contoh dulu ya. Dulu tuh aku kayak pernah gitu kayak kesalahan ketika bagian sekretaris gitu. Aku ketika di sekretaris 1 dan teman-teman aku ada di sekretaris 2 dan sekretaris 3. Nah, aku tuh salahnya tuh ketika menjadi posisi sekretaris 1, aku tidak bilang ke sekretaris 2 bahwasanya kerjaan itu tuh udah di-handle sama aku. Ujung-ujungnya malah sekretaris 2 juga yang ngerjain gitu. Nah, dari kesalahan tersebut aku kayak gak ngulangin lagi ketika tahun depan juga aku kebetulan jadi sekretaris lagi nih. Aku juga di sekretaris 1, aku usahain kayak aku bilang nih ke sekretaris 2, aku udah ngerjain loh tugas ini tuh. Jadi biarkan sekretaris 2 tuh mengerjakan yang lain. Jadi yang gue kerjain tuh gak dikerjain balik sama sekretaris 2. Jadi kayak manage waktu tuh lebih cepat lah. Nah, oke teman-teman, untuk pemecahan masalah di organisasi itu aku waktu SMA ya. Waktu itu mah ya aku sih nanyain dulu ke anak-anak yang bermasalahnya, kalian tuh kenapa? Tanyain dulu kalau titik permasalahannya udah ketemu. Nah, di situ baru aku paling musyawarah dulu nih saya sama BPH lah. Musyawarah baiknya gimana. Setelah kita ketemu solusinya baru kita terapin ke anak-anak. Nah, yang orang-orang yang tadi bermasalah itu kita tarik ya aku tuh pengen tahu aja gitu, kalian tuh masalahnya kayak gimana. Nah, pokoknya ya selesain secara kepala dingin lah. Soalnya yang kayak gitu ya emang sih banyaknya di miskom sih ya kayak gitu. Kalau tentang pecahin permasalahan mah aku mah gampang ya. Aku ini mah, jadi kita tuh cari tahu dulu nih masalah mereka teh apa, kenapa bisa sampai dibawa ke organisasi gitu, kenapa jadi bakal ke hel gitu, kenapa jadi si permasalahan pribadinya teh masuk ke organisasi atau ke ekskul gitu kan. Terus yang kedua, sama aku teh dikumpulin kenapa sih masalah kalian tuh bisa masuk ke ekskul gitu ta. Jadi diriungkeun teh aku kan ketua ya waktu di SMA nya, ketua ekskul. Nah, sama si yang bermasalah itu sama aku dikumpulin, kenapa nih kalian teh bisa masalah kalian teh kenapa bisa masuk ke ekskul gitu waktu rapat. Nah, ngomong lah mereka berdua teh. Terus yang terakhir pecahin tuh masalah. Jadi mereka teh kalau misal mereka ada masalah lagi jangan dibawa ke ke ekskulnya, ke waktu rapat-rapatnya gitu. Terus damai mereka, sama aku didamain gitu. Gampang, jadi cari tahu masalahnya, kumpulin, pecahin, udah gitu doang kalau aku. Nah, tapi ketika kalian masuki organisasi kampus, ada gak sih kultur shocknya gitu? Nah, mungkin kalau misalnya culture shock dari aku sih kayak apa ya? Oh, ini nih. Kalau dulu ketika SMA tuh kayak bendahara dan sekretaris tuh ya udah cuma satu dan gak ada di setiap bidangnya. Nah, sekarang tuh ketika masuk organisasi kampus tuh setiap bidang tuh malahan ada sekretaris dan bendaharanya. Itu sih yang buat aku shock tuh. Terkadang aku juga bingung loh gimana sih caranya birokrasi antara sekretaris bidang ke sekretaris umumnya. Nah, tapi setelah ini kayak berjalan berapa bulan ya, 6 bulanan gitu aku di Himakom. Oh, aku udah paham rupanya birokrasi mereka tuh simple. Dan aku juga kayak mungkin itu sama culture shocknya tuh kayak dulu tuh ketika OSIS kita punya satu proker nih. Satu proker tuh dikerjain sama-sama. Nah, sedangkan ketika aku di Himakom, kalau misalnya ada kayak proker tuh ya udah satu bidang aja yang mengerjainya, bidang lain cuma sekedar membantu, bukan membantu kayak gimana ya, kayak kalau mungkin kayak contohnya kayak kegiatan aku ketika Pengmas itu pengabdian masyarakat di Ciwidey. Nah, aku tuh di situ tuh cuma butuhin dokumenter
apa ya disebutnya tuh kayak fotografernya gitulah, sama ininya, sama bagian sponsorship. Nah aku minta bantuan ke bidang pers sama bidang humasnya gitu. Nah mungkin teman-teman buat shocknya itu ketika ikutan organisasi di kampus tuh paling sih dari aku mah danusan itu tuh. Aku shocknya itu kan kalau kita nih SMA kalau mau ngadain proker atau acara gede kayak itu kan secara struktural gitu ya, simpelnya ya, gampangnya aja ya, kita tinggal bikin proposal, kita ajuin ke pihak sekolah, udah beres kan, itu secara gampang ya teman-teman. Terus kalau di kampus ini beda teman-teman, jadi gak ada istilahnya kita bikin proposal ngajuin ke pihak kampus nanti kampus ngasih dana ke kita, itu gak ada teman-teman. Jadi emang ini mah kita ya pure bejir, kita nyari uang sendiri ini mah, asli sumpah itu sih kultur shocknya. Jujur ya, bagus banget kata aku mah kalian nanya tentang culture shock ini. Sumpah ini mah culture shock banget, beda banget SMA sama kuliah tuh tentang organisasi atau komunitasnya. Sumpah itu bikin pusing banget. Kayak waktu mau bikin project waktu SMA tuh ya masih dibantuin sama guru sama kepsek gitu loh, kayak dananya atau apanya lah gitu. Tapi kalau kuliah bidang kita nih mau bikin project, ya udah bidang kita aja yang ngurusin. Itu tuh belum ada persetujuan dari inilah dari itu lama banget prosesnya sumpah. Kalau mau bikin project teh ya waktu SMA mas sebulan jadi merenya kalau nggak salah mah. Tapi waktu kuliah teh itu mah ribet banget, itu terus rapatnya harus tiap hari, itu benar-benar harus tiap hari banget. Kalau di SMA mah ya seminggu 2 kali, mungkin seminggu sekali gitu doang. Waktu SMA mah tuh itu juga masih dibantuin sama guru. Itu sih yang buat aku culture shock banget mah. Mungkin dari tadi kita ceritain mulu gitu dari sisi organisasi dan interpersonal. Nah, ini mah dari diri kalian masing-masing gitu. Nyaman gak sih ketika berorganisasi? Kalau misalnya bisa dibandingkan, lebih nyaman organisasi SMA atau kuliah? Jelasin juga dong. Kalau misalnya bisa dibandingin sih jujur lebih suka ke SMA. Kenapa? Karena di SMA itu aku ngerangkap gitu jadi di OSIS internal sama di OSIS eksternal juga. Jadi kayak bener-bener gitu waktu luang malahan kita pakai dengan kegiatan tersebut. Malahan kayak aku pas libur semester orang lain liburan, aku ngerjain prokeran, tapi seru kok. Tapi kalau misalnya kampus tuh seru juga karena ada yang kayak Pengmas kemarin tuh kayak apa ya, suatu pengalaman gitu yang gak pernah didapatkan ketika organisasi dan ketika gue di kampus gitu. Karena kita di sini kampus tuh lebih berbasis ke magang ya, bukan kayak KKN. Nah di sini tuh kayak Pengmas tuh kayak KKN-nya, jadi wah seru banget sih itu mah. Nah, perihal kenyamanan organisasi antara di SMA dengan di kampus tuh ya sebenarnya plus minus teman-teman. Untuk perihal SMA itu emang nyaman. Chemistry kita tuh udah terbentuk dari awal kita organisasi tuh kelas 10 berarti ya, sampai ya purna gitu. Ya kita sekolah SMA aja ya 3 tahun kan tuh, berarti kita organisasi itu dari kelas 10 sampai kelas 11 akhir tuh 2 tahun lebih lah. Kelas 12 juga itu aja purnawirawan lah, demisioner. Nah terus untuk organisasi kampus juga terbilang nyaman, soalnya ya rata-rata emang orangnya itu lebih dewasa daripada yang SMA kayak gitu. Nah untuk mungkin ya kalau dibandingkan gitu chemistry-nya itu emang lebih nyaman di SMA teman-teman. Kalau di kampus kan ya kita tiap tahun tiap periode lah bubar, ganti lagi organisasi lain, bubar ganti lagi kayak gitu teman-teman. Kalau ditanya tentang kenyamanan mah aku lebih milih nyaman di organisasi SMA sih. Kenapa ya? Organisasi SMA kan tadi benar kata Cep lama banget ya, jadi ke aku nyata kayak udah sefrekuensi gitu loh sama teman-teman organisasinya juga. Sedangkan kalau di kuliah mah namanya juga kuliah ya, pasti ada circle-circlean kayak gitu. Jadi ke aku nyata kayak asa tenyaman gitu di dalam komunitas atau bidang masih ada circle-nya gitu loh. Tapi kuliah tuh
relasinya lebih luas gitu. Jadi pengalamannya teh gede banget, relasinya teh bagus juga. Nah itu sih gitu. Aduh, gak kerasa ya, udah cukup lama kita berbincang-bincang. Padahal dari tadi dengerin pengalaman kalian, bikinnya nyaman gitu dengarnya. Iya nih, sayangnya kita harus berhenti di sini ya. Sebelumnya makasih kepada kalian bertiga yang sudah sempatkan waktunya dalam podcast ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kepada kalian yang udah dengerin podcast kita. See you next time.